Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial penyusunan peta proses bisnis di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna bersama saya Yulidiana Esos, analis akuntabilitas kinerja aparatur, bagian organisasi sekretariat daerah Kabupaten Natuna. Video ini saya persembahkan sebagai pemenuhan tugas aktualisasi saya pada Latsar CPNS Kabupaten Natuna tahun 2022. Jangan lupa like, share, dan komen. Apa itu peta proses bisnis? Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah. Turunan Peraturan Bupati Natuna Nomor 30 Tahun 2020 tentang penyusunan peta proses bisnis di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna. Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Peta proses bisnis dimaksud sebagai acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Tujuan penyusunan peta proses bisnis: 1. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. 2. Mudah untuk berkomunikasi baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi misi. 3. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi misi dan tujuan. 4. Untuk mengintegrasikan kinerja berbasis elektronik, yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Dan 5. Sebagai pemenuhan dalam LKE PMPRB. Manfaat penyusunan peta proses bisnis: pertama, menggambarkan kerangka kinerja 5 tahun dari unit terbesar hingga ke unit terkecil. Mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan. Prinsip penyusunan peta proses bisnis: 1. Definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas. 2. Urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang. 3. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi. 4. Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima. 5. Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri melainkan harus terikat dalam suatu struktur organisasi. 6. Fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerjasama beberapa fungsi dalam satu organisasi. 7. Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana. 8. Konsensus subjektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah. Penggambaran peta proses bisnis.
Peta proses bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan, yaitu level 0, level 1, level 2, level 3, dan seterusnya. Atau jenis gambar peta, yaitu peta proses, subproses, peta relasi, dan lintas fungsi. Langkah penyusunan. Baiklah, untuk contoh SK peta proses bisnis, saya menampilkan contoh SK dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana atau DP 3AP 2KB Kabupaten Natuna. Untuk susunan SK yang pertama ada cover berisikan nama OPD, selanjutnya juga judul dari SK tersebut. Selanjutnya ada kata pengantar ditandatangani oleh kepala dinas terkait. Selanjutnya SK dinas terkait, di mana susunan SK sudah ditetapkan, dan jangan lupa letakkan kop surat dari dinas terkait. Baiklah, selanjutnya hal yang sangat penting di dalam SK yang harus diperhatikan yaitu SK dalam hal menetapkan pada diktum ketiga. Pada poin A, proses utama merupakan sasaran dinas terkait yang terdapat pada Renstra atau yang terdapat di dalam PK Kepala Perangkat Daerah atau terdapat di dalam IKU. Ini merupakan sasaran dari DP 3AP2KB. Yang pertama, meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Lalu yang kedua, tercapainya perlindungan anak. Dan yang ketiga, menurunkan angka kelahiran total. Selanjutnya, poin B, proses pendukung, yaitu proses yang mendukung proses utama yang terdiri dari pengelolaan anggaran, yang kedua pengelolaan teknologi informasi, dan yang ketiga pengelolaan peraturan perundang-undangan. Untuk ketiga proses pendukung ini ditetapkan sama di setiap dinas atau instansi. Baiklah, kita lanjut pada poin C, yaitu peta subproses. Peta subproses merupakan program dari sasaran OPD terkait yang terdapat pada RPJMD atau Renstra OPD tersebut. Lalu untuk poin D, peta lintas fungsi. Peta lintas fungsi merupakan kegiatan atau subkegiatan dari program OPD terkait yang terdapat pada RPJMD atau Renstra. Jadi, peta lintas fungsi ini adalah kegiatan atau subkegiatan dari peta subproses atau program. Jadi, harus diperhatikan dan diingat, peta lintas fungsi adalah kegiatan atau subkegiatan dari program atau peta subproses. Kita lanjut pada susunan SK selanjutnya. Yaitu ada mapping visi misi Kabupaten Natuna. Jadi ini dimasukkan mapping visi misi Kabupaten Natuna. Selanjutnya ada mapping peta proses yang terdiri dari proses utama dan pendukung. Selanjutnya ada mapping subproses. Semua hasil mapping subproses dimasukkan. Selanjutnya ada flowchart lintas fungsi.
Nah, ini yang disebut dengan flowchart lintas fungsi. Jadi nanti kalau sudah disusun flowchartnya, dimasukkan semua lintas fungsinya. Flowchartnya dimasukkan semua sampai selesai. Penggambaran visi misi, peta proses, subproses, dan peta lintas fungsi. Bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna telah menyediakan format terkait penyusunan mapping visi misi, peta proses, subproses, dan peta lintas fungsi berbentuk Excel yang dibagikan ketika pendampingan penyusunan peta proses bisnis yang dilakukan dengan beberapa OPD terkait. Untuk contoh file Excel-nya saya mengambil dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang disingkat dengan Indakopum. Langkah pertama yaitu identifikasi visi misi kabupaten. Untuk visi misi diambil berdasarkan RPJMD dan dibuat dalam bentuk mapping. Untuk mapping visi misi sudah dibuat, tinggal dimasukkan di dalam SK. Selanjutnya kita masuk pada peta proses. Sebelum membuat peta proses, kita harus melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap peta prosesnya. Jadi, ini adalah bentuk tabel identifikasi yang sudah terformat. Untuk nomor diisi dengan nomor, lalu untuk kolom kedua diisi dengan nama peta proses. Peta proses ini merupakan sasaran dari OPD berdasarkan Renstra, PK Kepala Dinas, atau IKU. Untuk sasaran OPD berdasarkan Renstra atau PK Kepala Dinas ataupun IKU, yaitu adalah proses utamanya. Contoh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, yaitu ada 4 sasaran. Untuk kolom ketiga yaitu jenis proses diisi dengan proses utama dan juga proses pendukung. Untuk proses utama yang berdasarkan sasaran OPD tadi berdasarkan Renstra atau PK Kepala Dinas dan juga IKU. Di sini ada 4 sasaran dari Dinas Indakopum. Dan untuk proses pendukung, penetapannya sudah ditetapkan dan disepakati bersama di semua OPD, yaitu yang pertama ada pengelolaan anggaran, pengelolaan peraturan perundang-undangan, dan pengelolaan teknologi informasi. Selanjutnya pada kolom keempat yaitu kode peta proses. Untuk pengkodean dibuat berdasarkan urutan per peta proses dengan penulisan nama OPD dengan singkat. Contohnya yaitu Indakopum, dan masukkan sesuai dengan nomor urut yaitu .01. Cara bacanya adalah peta proses ke-1 Indakopum. Jadi, untuk pengkodean dilakukan berurutan berdasarkan dengan urutan peta proses utama dan juga peta proses pendukungnya. Untuk penamaan nama OPD dilakukan dengan singkat, yaitu singkatan berdasarkan kesepakatan internal OPD tersebut. Selanjutnya kita masuk pada penggambaran peta proses. Berdasarkan tabel identifikasi sebelumnya yang telah kita lakukan, yang telah kita buat, yaitu dalam penggambaran dimasukkan proses utama dan proses pendukungnya. Dibuat berbentuk mind mapping seperti ini sesuai dengan contoh. Yaitu di dalamnya ada proses utama dan juga proses pendukung. Yang pertama itu ada judul yaitu proses utama dan juga proses pendukung. Lalu di dalam proses utama diisi sesuai dengan hasil tabel identifikasi yang dilakukan sebelumnya dan juga kode prosesnya.
yaitu peta prosesnya pertama meningkatnya masyarakat industri yang mandiri. Yaitu dimasukkan di sini meningkatnya masyarakat industri yang mandiri, dan juga jangan lupa kode peta prosesnya sesuai dengan tabel identifikasi yang kita lakukan sebelumnya, yaitu Indakopum .01, Indakopum.01. Semuanya dimasukkan, kalau ada 3 sasaran diisi 3, kalau ada 4 diisi 4. Lanjut ke proses pendukung, sama juga kita masukkan sesuai dengan tabel identifikasi sebelumnya. Contohnya ini ada pengelolaan anggaran, dan juga kodenya itu adalah Indakopum .05. Dimasukkan di dalam sini yaitu pengelolaan anggaran dan kodenya Indakopum .05. Dimasukkan semuanya ketiga-tiganya. Untuk kotak di samping berwarna merah, yang sebelah kiri disebut supplier dan input. Dan untuk sebelah kanan disebut dengan output dan customer. Untuk kotak yang berwarna merah ini sudah ketetapan dan tidak perlu dirubah lagi. Penggambaran peta subproses. Sebelum melakukan penggambaran subproses, seperti sebelumnya, pada peta proses kita melakukan identifikasi terlebih dahulu. Baiklah, kita masuk pada tabel identifikasi subproses, yaitu yang pertama, kolom nomor, diisi dengan nomor. Untuk baris yang berwarna orange, diisi dengan peta proses sesuai dengan tabel identifikasi peta proses. Contohnya, meningkatnya masyarakat industri yang mandiri. Maka, di tabel identifikasi subproses pada bagian peta prosesnya dimasukkan. Kalau di sini pada peta proses ada 4 peta proses, maka pada tabel identifikasi subproses dimasukkan 4 peta prosesnya. Ini bagian yang ketiga, dan yang terakhir keempat. Berarti lengkap dimasukkan ke 4 peta prosesnya. Pada kolom kedua, yaitu nama peta subproses, diisi dengan program dari sasaran yang terdapat pada RPJMD atau Renstra. Jadi disesuaikan jumlah program yang ada untuk dimasukkan ke dalam tabel identifikasi subproses. Jadi program ini merupakan program dari sasaran. Contohnya 3 program dari sasaran meningkatnya masyarakat industri yang mandiri. Jadi dari program inilah yang disebut dengan subproses. Selanjutnya kolom ketiga yaitu kode subproses. Pengkodean subproses sama dengan pengkodean peta proses, yaitu tinggal ditambahkan nomor urut sesuai dengan urutan subprosesnya. Contohnya, dari sasaran yang pertama atau peta proses pertama dengan kode Indakopum .01, tinggal kita masukkan di sini dengan sesuai program yang pertama, yaitu Indakopum .01.01. Cara bacanya yaitu subproses ke-1 dari peta proses ke-1 Indakopum. Untuk contoh lainnya yaitu Indakopum .01.02, cara bacanya dimulai dari belakang, yaitu subproses kedua dari peta proses ke-1 Indakopum. Kolom keempat yaitu proses pendukung. Untuk kolom proses pendukung kita kosongkan saja. Kolom kelima yaitu kolom nama lintas fungsi. Lintas fungsi merupakan subkegiatan atau kegiatan dari program atau peta subproses yang sesuai dengan RPJMD atau Renstra. Jadi ini adalah subkegiatan dari program ini. Ada 3 kegiatan dari 1 program.
Kita lanjutkan masukkan ini kegiatan atau subkegiatan dari program yang kedua, dan ini merupakan subkegiatan dari program ketiga. Selanjutnya yaitu kolom kode lintas fungsi. Untuk pengkodean lintas fungsi yaitu masukkan kode subproses dan tambahkan CFM dan angka sesuai dengan urutan dari lintas fungsinya. Contohnya yaitu indakopum titik 01 titik 01 titik CFM titik 01. Cara bacanya dimulai dari belakang, yaitu lintas fungsi ke-1 dari subproses ke-1 dari peta proses ke-1 indakopum. Oke, untuk contoh selanjutnya kita coba ambil di bawah, yaitu indakopum titik 01 titik 02 titik CFM titik 01. Cara bacanya yaitu lintas fungsi ke-1 dari subproses kedua dari peta proses ke-1 indakopum. Baiklah, untuk kode lintas fungsinya dilanjutkan hingga ke lintas fungsi terakhir. Selanjutnya, pembuatan mapping subproses. Ada pada bagian bawah, yaitu yang pertama, ada judul, yaitu subproses. Lalu, pada bagian ini dimasukkan nama peta proses dan kode peta proses dari tabel identifikasi peta proses. Contohnya yaitu meningkatnya masyarakat industri yang mandiri dengan kode peta proses indakopum titik 01. Jadi dimasukkan di bagian sini meningkatnya masyarakat industri yang mandiri dan juga kode prosesnya. Lalu pada bagian ini dimasukkan subproses sesuai dengan tabel identifikasi subproses. Yaitu di sini ada 3 subproses dan juga kode subprosesnya dimasukkan semua ketiga-tiganya. Dan jangan lupa kode subprosesnya. Untuk 3 kotak sebelah kiri dan kanan, ini adalah proses pendukung dan juga kodenya, yaitu sesuai dengan peta proses yang telah kita lakukan identifikasi sebelumnya, yaitu ada 3 proses pendukung. Dan kode prosesnya tinggal dimasukkan pada bagian kiri dan kanan. Dan mapping subprosesnya dimasukkan semua subproses dimasukkan sampai selesai. Penggambaran flowchart lintas fungsi. Selanjutnya pembuatan flowchart lintas fungsi. Sebelum membuat flowchart lintas fungsi, kita harus melakukan identifikasi terlebih dahulu agar memudahkan pembuatan flowchart. Di sini OPD tinggal memasukkan peta prosesnya apa, lalu subprosesnya apa, dan lintas fungsinya apa, dan beserta kode yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk kolom pertama diisi dengan nomor, lalu untuk kolom kedua yaitu kegiatan diisi dengan rangkaian kegiatan dari lintas fungsi, dijelaskan dengan singkat dan padat. Jadi ini adalah lintas fungsinya, dan ini merupakan rangkaian kegiatan pelaksanaan dari lintas fungsi tersebut. Sebagai contoh, yaitu penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten atau kota. Jadi kegiatan yang pertama itu melakukan koordinasi dan konsultasi, lalu survei lokasi, lalu tahapan penyusunan kajian dan analisa RPIK, lalu tahapan evaluasi dokumen RPIK, dan kegiatan terakhir itu tahapan penetapan dokumen rencana pembangunan industri kabupaten. Kolom ketiga yaitu unit kerja terkait, yaitu merupakan unit kerja pemerintahan yang memiliki keterkaitan dengan rangkaian kegiatan. Jadi perlu diingat ini merupakan unit kerja pemerintahan yang memiliki hubungan dengan kegiatan-kegiatan dari lintas fungsi.
Kolom keempat yaitu simbol. Untuk simbol di dalam flowchart memiliki dua jenis, yaitu persegi dan belah ketupat. Untuk simbol belah ketupat diletakkan pada kegiatan yang mengandung kata-kata verifikasi, validasi, persetujuan, dan evaluasi. Dari kegiatan ini yang mengandung kata evaluasi, bentuknya belah ketupat, dan juga unit kerja terkaitnya itu hanya dilakukan oleh dinas utamanya saja. Jika memiliki hubungan kerja dengan dinas lain, maka bentuknya tidak belah ketupat lagi, tetapi persegi. Berikutnya adalah contoh flowchart. Pada bagian ini, kita masukkan kode lintas fungsi dan nama lintas fungsi yang sesuai dengan tabel identifikasi lintas fungsi, yaitu contohnya Indakopum.01.01.CFM.01 penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten atau kota. Untuk bagian sebelah kiri ini dimasukkan nama-nama unit kerja terkait yang sesuai dengan tabel identifikasi yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi ini adalah unit kerja terkaitnya dan dimasukkan semua nama-nama unit kerja terkait. Selanjutnya untuk simbol disesuaikan dengan tabel identifikasi lintas fungsi yang sudah kita lakukan identifikasi sebelumnya. Pada kegiatan 1 yaitu melakukan koordinasi dan konsultasi, Indakopum memiliki keterkaitan kerja dengan Disperindak Provinsi, Kementerian Perindustrian, dan simbolnya itu berbentuk persegi. Pada kegiatan 1 berbentuk simbol persegi dan memiliki keterkaitan kerja yaitu Kementerian Perindustrian, Disperindak Provinsi, dan juga Indakopum. Ukuran simbol disesuaikan dengan letak dari unit kerja terkaitnya, yaitu di sini ada 3 unit kerja yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan 1. Lalu seterusnya diberikan arah panah ke kanan untuk melanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Kegiatan kedua yaitu survei lokasi. Indakopum memiliki keterkaitan kerja dengan BP3D, Perkim, dan juga BPN. Dan bentuk simbolnya adalah persegi. Kita masukkan nama kegiatannya di dalam simbolnya, yaitu survei lokasi memiliki keterkaitan kerja Indakopum dengan BP3D, Perkim, dan juga BPN, tetapi tidak memiliki keterkaitan kerja dengan Setda dan juga kecamatan, sehingga simbol harus dipisah menjadi 2 dan dihubungkan dengan garis lurus. Untuk lanjut ke kegiatan selanjutnya diberikan arah panah ke kanan, dan kita masuk pada kegiatan ketiga, yaitu tahapan penyusunan kajian dan analisa RPIK. Indakopum memiliki keterkaitan kerja dengan BP3D, kecamatan, dan bentuk simbolnya adalah persegi. Untuk kegiatan ketiga, yaitu Indakopum memiliki keterkaitan kerja dengan BP3D dan kecamatan, tetapi tidak memiliki keterkaitan kerja dengan Setda. Jadi bentuknya seperti ini, dipisah menjadi 2 dan dihubungkan dengan garis lurus. Kegiatan keempat yaitu tahapan evaluasi dokumen RPIK. Nah, di sini hanya dilakukan kegiatannya oleh Indakopum alias dinas utamanya saja. Dan bentuk simbolnya adalah belah ketupat. Untuk flowchartnya kita masukkan simbol belah ketupat dan kegiatan keempat ini hanya dilakukan oleh Indakopum saja, yaitu tahapan evaluasi dokumen RPIK. Untuk arah panah dari bentuk simbol belah ketupat ini, yaitu arah panah yang pertama bisa berlanjut dan bisa dikembalikan.
Jadi harapannya bisa berlanjut dan juga bisa dikembalikan ke kegiatan sebelumnya. Untuk arah panai seperti ini hanya berlaku untuk simbol belah ketupat saja. Untuk kegiatan yang terakhir yaitu tahapan penetapan dokumen rencana pembangunan industri kabupaten, yaitu unit kerja terkaitnya Indakopum dan bentuk simbolnya adalah persegi. Kita masuk pada flowchart-nya, yaitu kegiatan kelima itu unit kerja terkaitnya adalah Indakopum saja, yaitu tahapan penetapan dokumen RPIK. Karena semua kegiatan ini sudah selesai dimasukkan semua, jadi ini adalah bentuk flowchart akhirnya. Semua lintas fungsi digambarkan flowchart-nya dan dipisahkan per sheet dengan nama kode lintas fungsi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Terima kasih.